ada teman saya yang mengaku bermimpi ketemu Nabi. Masya Allah. Setelah dia menyelami sirah Nabi melalui buku yang dia baca. Dia pun menjadi termotivasi dan semakin semangat hijrahnya, Ustadz. Ya. Benarkah itu, Ustadz, dia betul-betul bertemu Nabi? Soalnya saya juga sudah baca buku sirah Nabi tapi tidak mendapati mimpi bertemu beliau, Ustadz. Masya Allah. Baik, mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku. Lalu para ulama hadis menjelaskan hadis ini. Apakah semua yang kita lihat dalam mimpi lalu orang tersebut mengaku dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kita percaya dia adalah Nabi? Jawabannya tidak seperti itu. Kita perlu melihat ciri-cirinya. Jika ciri-ciri orang yang kita lihat dalam mimpi itu yang dia berkata dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang di sekitarnya mengatakan beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat ciri-ciri fisiknya. Misalnya ciri-ciri fisiknya yang kita sudah baca seperti tadi yang dikatakan dalam pertanyaan, dia setelah membaca sirah Nabi, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti sudah mengetahui bagaimana ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketampanan wajahnya, terangnya wajahnya, kemudian postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, kemudian kelebatan jenggotnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki rambut yang putih seperti yang dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafat hanya sekian helai rambutnya yang berwarna putih Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dalam buku-buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ciri-ciri fisik itu ada pada orang tersebut, maka kemungkinan besar dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan satu keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang dapat bertemu dan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dan mungkin kita bisa katakan itu sebagai karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi kepada seseorang untuk bisa melihat kepada ketampanan, keindahan wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua umat Islam pasti merindukan akan pertemuan dengannya. Namun yang perlu untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin rahimakumullah, bahwasannya mimpi bertemu dengan Nabi bukanlah satu jaminan akan keselamatan seseorang di akhirat. Mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah satu jaminan bahwa orang itu adalah orang yang selamat. Namun jaminan yang dapat kita pegang atau patokan yang dapat kita pegang bahwasannya kita adalah orang yang akan selamat di akhirat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, maka jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah jalanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mencintai kalian. Artinya bahwasannya cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar ucapan lisan saja. Cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar dengan perayaan-perayaan bukti cinta, tapi cinta kita harus dibuktikan dengan apakah kita sudah mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita perlu untuk dibuktikan
bahwasannya apakah sunnah-sunnah Rasulullah sudah kita terapkan dalam hidup kita, hingga dalam gerak-geriknya Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat dianggap remeh oleh sebagian orang, seperti gaya berjalannya, gaya makannya, dan ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti jenggotnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Maka ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dapat menjadikan kita sebagai umat-umat yang bukan hanya bertemu Nabi dalam mimpinya, tapi juga akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut umat-umatnya di telaga Al-Kautsar, maka umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berpegang teguh dengan agamanya, menjauhkan diri dari ajaran-ajaran yang tidak diajarkannya, akan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Nabi di telaga tersebut, insya Allah di telaga Al-Kautsar. Adapun pertanyaan saudara kita, dia mengatakan bahwa dia sudah membaca sejarah Nabi tapi belum melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita katakan tadi, bahwasanya ini memang karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada setiap orang. Mungkin Anda belum terpilih, tapi berusaha saja insya Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi, kita akan melihat Nabi di akhirat nanti insya Allah.